Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pelajar, siswa sekalian. Kita jumpa lagi dengan Bu Putri. Kali ini kita akan membahas soal latihan UN 2 Sosiologi kelas 12. Bagaimana kalian belajar di rumah? Mudah-mudahan semangat terus. Semoga belajar di rumah adalah belajar yang menyenangkan. Ya. Jadi tugas kalian untuk mengerjakan 10 soal. Apakah sudah dilakukan? Mari bersama-sama kita akan membahas. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ini ada 10 soal. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, sosiolog mencoba mengkaji tentang keluarga. Ia melihat organisasi keluarga ditentukan oleh cara-cara mempertahankan kehidupannya, yaitu cara mereka bermata pencarian. Hal tersebut ditentukan pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor tempat pekerjaan dan manusia atau masyarakat. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapatlah ditemukan unsur-unsur yang menjadi dasar adanya kelompok-kelompok yang lebih besar yang memerlukan analisis terhadap semua lembaga masyarakat tertentu. Deskripsi tersebut menjelaskan bahwa sosiologi memiliki ciri, jadi seperti kisi-kisi yang biasanya ditemukan dalam kisi-kisi pertama dalam UN, ya, itu adalah materi kelas 10 tentang konsep sosiologi dan pengetahuan sosiologi, ya. Jadi di sini adalah yang diminta bagaimana ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi. Masih ingat pelajaran kelas 10? Apa saja ciri-ciri sosiologi itu? Masih ingat? Oke, kita lihat. Nah, ini ciri-ciri sosiologi itu yang pertama adalah empiris. Nah, di empiris itu adalah fakta. Ada fakta, ada kenyataan. Jadi sosiologi itu mendasari ilmunya berdasarkan fakta, ya. Di logis, bukan hayalan. Itu pasti bisa dilakukan penelitian, bisa diobservasi. Yang kedua adalah teoritis. Ya, jadi teoritis ini sosiologi itu bisa diartikan. Jadi apa yang kita observasi itu bisa dijelaskan, bisa diartikan, ya. Apa makna dari misalnya kemiskinan, penyimpangan, ya, remaja dan lain-lain, ya. Itu yang kita sebutkan adalah bersifat teoritis, ya, diartikan, dimaknai. Kemudian kumulatif, yang dimana memiliki artian bahwa sebuah bentuk dari ilmu pengetahuan yang dilakukan penyusunan berdasarkan berbagai macam teori yang ada. Sehingga kalau kita lihat ilmu dalam sosiologi itu senantiasa bertambah. Kumulatif itu artinya bertambah-tambah, ya. Jadi penemuan yang baru akan menambah hasanah dalam penemuan yang sudah ada, ya. Jadi bertambah-tambah. Yang empat adalah non etis, yang berarti bahwa sosiologi melakukan pembahasan masalah sosial tanpa melakukan persoalan terhadap nilai yang ada. Jadi maksudnya non etis itu adalah kalau kita melakukan membahas sosiologi itu bicara apa adanya, kenyataan yang ada. Nah, bagaimana dengan soal yang tadi? Mari kita kaji kembali. Ya, jadi di sini sosiolog ini mencoba mengkaji tentang keluarga, ya. Dia melihat organisasi keluarga itu dari bagaimana mereka mempertahankan hidup antara lain dengan apa pekerjaannya, bagaimana mata pencariannya, ya, hubungan timbal baliknya, ya, antara pekerjaan dan masyarakat itu sendiri. Nah, dari sini akan mereka akan terlihat, ya, dari bagaimana masyarakat itu mencari makan, terbentuk kelompok. Jadi dari keluarga, ya, yang kelompok kecil sederhana menjadi lebih luas, yaitu terjadinya kelompok-kelompok yang lebih besar. Nah, ini sesuai dengan ciri sosiologi yang mana? Nah, jadi kalau yang pertama kita lihat option A, mengedepankan sikap non etis. Tadi kita sebagaimana kita sudah kaji bahwa non etis itu artinya adalah bicara apa adanya, ya.
membicarakan apa adanya. Jadi ini bukan, jadi belum tepat. Kedua, menggali ilmu menjadi ilmu murni, ya. Ilmu murni itu adalah ilmu yang bersifat kalau kita belajar itu untuk meninggikan, memperkaya dari ilmu itu sendiri, ya. Kalau C, mendorong sebagai ilmu terapan. Jadi kalau di sini misalnya dalam ilmu kedokteran, jadi bagaimana ilmu itu digunakan praktis, ya, secara praktis. Kemudian D, menjadi pengetahuan yang kumulatif. Nah, di sini tadi kita ketemu, ya, yang D ini. Jadi kita tahu dari mulai kajian tentang keluarga, akhirnya ketemu konsep tentang kelompok besar yang lebih besar dari keluarga, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang E, coba kita lihat menggunakan landasan empiris. Tadi kan kita bilang bahwa empiris itu kita bicara tentang fakta. Tapi kalau lihat dari ilustrasi nomor 1 ini, dari keluarga, kemudian akhirnya berkembang terus pengetahuan ini menjadi ketemunya kelompok-kelompok besar, ya. Jadi maka jawabannya adalah yang D, menjadi pengetahuan yang kumulatif. Baik, para siswa, kita lanjut kepada soal nomor 2. Nah, ini perhatikan objek kajian sosiologi di bawah ini. 1. Pak Ono sekarang berjualan nasi goreng setelah berhenti berjualan bubur. 2. Ginting menjadi juara bulu tangkis tunggal putra pada SEA Games yang lalu. 3. Masyarakat Bugis di perantauan menggelar festival seni budaya asli. 4. Pardi adalah pegawai yang berprestasi sehingga diangkat menjadi manajer. 5. Arin rajin belajar karena sebentar lagi ia harus seleksi masuk perguruan tinggi. Objek kajian sosiologi terkait stratifikasi sosial ditunjukkan nomor. Nah, jadi ini meminta tentang objek kajian sosiologi. Jadi sebagaimana kita tahu, objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, ya, masyarakat itu sendiri. Nah, dikaitkan dengan stratifikasi, mana yang menunjukkan masyarakat dengan konsep stratifikasi. Stratifikasi itu apa? Sebagaimana kita ketahui bersama, nah, di sini bahwa stratifikasi itu adalah pembedaan masyarakat atau secara hierarkis. Kalian lebih mengenalnya tentu lapisan sosial. Jadi masyarakat ada lapisan atas, ada lapisan menengah, ada lapisan bawah. Nah, untuk posisi itu sering dikenal dengan istilah status sosial, ya. Jadi memperoleh status itu bisa dengan otomatis, ya. Sejak lahir anak raja misalnya, pasti dia akan menurunkan bapaknya, ya, sebagai bangsawan, sebagai raja. 2, dengan berusaha achieve status, ya. Jadi kalian misalnya ingin mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik, belajar sungguh-sungguh, ya, ini achieve status dengan berusaha. Yang ketiga, dengan cara kombinasi nyata diraih secara otomatis, assign status, ya, pemberian, penghargaan, misalnya pahlawan, ya, orang yang berjasa dalam perjuangan, pejuang misalnya pemerhati lingkungan hidup dengan dulu tuh sering ada namanya penghargaan berupa Kalpataru. Nah, itu, ya, itu adalah assign status, penghargaan. Jadi yang mana kita kaitkan dengan soal ini? Nomor 2, nomor mana yang berkaitan dengan kaitannya dengan stratifikasi, ya, di mana ada status sosial yang diusahakan, yang sehingga terlihat adanya hierarkis, ya, atas, menengah, atau bawah. Pak Ono sekarang berjualan nasi goreng setelah berhenti berjualan bubur. Ini biasa, ya. Terus 2, Ginting menjadi juara bulu tangkis tunggal putra pada SEA Games yang lalu. Nah, juara. Nah, ini lihat, Ginting ini punya satu kegiatan di mana menyebabkan dia menjadi juara. Ada posisi sebagai juara itu adalah posisi yang atas, ya. Sehingga ini bisa kita ambil sebagai objek sosiologi yang berkaitan dengan stratifikasi. Karena kegiatan Ginting ini akan menyebabkan dia menempati posisi yang atas, ya. Ini 2, nomor 2. Mana yang lagi? Nomor 3, masyarakat Bugis di perantauan menggelar festival seni budaya asli. Ini kaitannya dengan budaya, ya.
stratifikasi itu bertingkat, hierarkis, bertingkat-tingkat, sedangkan pembedaan secara bertingkat kalau masyarakat Bugis Perantauan menggelar festival seni budaya asli ini, budaya itu sifatnya horizontal ya, sejajar. Jadi ini bukan. Nomor 4, Pardi adalah pegawai yang berprestasi sehingga diangkat menjadi manajer. Nah, ini ketahuan ada usaha dari Pardi sehingga dia akan punya posisi yang tinggi ya. Ini kaitannya dengan stratifikasi. Kita kasih tanda merah biar nanti kalian mudah mengingatnya. Ya. Kita mengingatnya. Kemudian mana lagi nih? Nomor 5 udah jelas ya. Berarti 2, 4. Ya, berarti 24 ya pasti yang D nih. Kalau ada yang 24 ya D ya. Namun kita juga kaji dulu. Benar apa enggak nomor 5? Arin rajin belajar karena sebentar lagi ya harus seleksi masuk perguruan tinggi ya. Jadi ini ada kegiatan usaha untuk dia memiliki stratifikasi yang diharapkan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. 2, 4, dan 5. Oke. Jelas ya? Kita akan lanjut kembali kepada soal nomor 3. Pak Tani sangat prihatin dengan banyaknya tengkulak yang mendominasi petani saat panen akan datang. Hal ini karena para petani membutuhkan uang untuk kebutuhan harian sekaligus operasional pertanian. Kesulitan ekonomi dimanfaatkan tengkulak dengan membeli harga murah jauh dari sebelum masa panen. Harga murah jauh sebelum masa panen. Melihat kondisi ini, Pak Tani mendirikan Koperasi Petani atas usul tim peneliti sosiologi sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan anggotanya dan menghindar dari praktik tengkulak. Dari ilustrasi tersebut, sosiologi berfungsi sebagai sebagaimana kita tahu, sosiologi ini punya banyak fungsi ya, sebagai ilmu dia memiliki banyak fungsi. Masih ingat pelajaran kelas 10 apa saja fungsi dari sosiologi itu? Ya, bisa. Yang pertama, kalau kita belajar sosiologi karena ini mengkaji tentang bagaimana perilaku masyarakat dan hubungan sebab dan akibatnya, maka sosiologi ini memiliki fungsi antara lain sebagai perencanaan sosial ya. Jadi bisa punya bagaimana bisa dengan belajar sosiologi seseorang itu masyarakat bisa melakukan perencanaan sosial ya. Kemudian kenapa? Karena sosiologi memahami bagaimana perkembangan masyarakat, baik masyarakat tradisional atau modern sehingga bisa menyusun penyusunan kemasyarakatan untuk perencanaan sosial, membangun yang lebih baik ya, keadaan yang lebih baik. 2, penelitian. Nah, dalam penelitian masyarakat sosiologi ini punya andil. Kenapa sih dalam sosiologi ini punya fungsi dalam penelitian ya? Karena dalam sosiologi kita ingat kita pernah belajar tentang bagaimana metode penelitian ya. Kita mengenal bagaimana cara-cara meneliti, kemudian memahami simbol dalam masyarakat, mengenai istilah, kemudian bagaimana kita mempelajari tentang pola tingkah laku masyarakat. Nah, itu adalah fungsi penelitian ya. Nah, terus bagaimana kita bersifat mengembangkan pemikiran yang rasional, yang jujur. Nah, itu. Nah, terus apalagi? Selain itu, sosiologi juga punya fungsi pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, gitu, ya. Nah, terus selain itu, sosiologi juga punya fungsi untuk yang namanya, ini belum tertulis ya, pemecahan masalah, ya. Jadi punya andil dalam pemecahan masalah, ya. Jadi karena sudah ada tadi perencanaan, kemudian penelitian, jadi banyak tahu tentang masalah-masalah dan pembangunan ya. Jadi lengkapnya sosiologi juga bisa membantu memecahkan masalah. Nah, mari kita tinjau
apa jawaban yang harus kita buat pada soal nomor 3. Kalau tadi lihat nih ada masalah di mana petani selalu dibeli murah panennya karena dari tengkulak. Di sini sosiolog memberi usul akhirnya didirikan koperasi ya. Jadi di sini sosiologi memiliki fungsi dari option A, B, C, D, penelitian bukan, agen peningkatan pendidikan petani bukan, evaluasi bukan ya, pembuatan rencana kegiatan tadi juga bukan. Ya, yang lebih tepat nah ini tadi ya, memecahkan masalah petani yang selalu rugi karena praktik kegiatan tengkulak yang E. Oke, para siswa bagaimana? Kita akan lanjut pada soal nomor 4. Nah, ini ada gambar orang berkomunikasi dengan handphone. Nah, yuk kita baca bersama, perhatikan. Terkait dengan kualitas hubungan sosial, interaksi yang sesuai pada gambar, ya, pada gambar nih dapat terjadi, ya, terkait dengan kualitas hubungan sosialnya, interaksi yang sesuai dalam gambar ini dapat terjadi apa? Nah, kalau kita lihat orang berkomunikasi dengan handphone itu adalah komunikasi jarak jauh, sehingga apa? Dia bisa saja dia tidak mengenal siapa lawan bicaranya dengan baik ya. Nah, makanya kita lihat bagaimana hubungan sosial ya. A, penurunan kerjasama antara individu yang saling menguntungkan. B, posisi sosial yang tidak seimbang akibat banyaknya mispersepsi. C, pengenalan pribadi orang lain yang berinteraksi makin berkurang. D, peningkatan komunikasi yang dapat memicu timbulnya konflik. E, proses disintegrasi yang dapat memecah kerukunan antar individu. Ya, jadi dengan gambar ini kita melihat apa sih yang kualitas hubungan sosialnya kayak gimana antara dia dengan lawan bicaranya. Ya, jadi kita bisa tinjau dulu deh. Kalau gitu hubungan sosial itu apa? Ya, nah hubungan sosial itu adalah relasi yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, relasi sosial yang dibangun antar individu selalu melibatkan interaksi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kayak tadi bisa kita berbicara dengan orang lain menggunakan alat komunikasi handphone. Nah, hubungan apa yang bisa kita lihat? Hubungan timbal baliknya ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini dari option A, B, C, dan E, maka yang kalau kita lihat jawabannya tadi sudah kita bacakan, yang tepat adalah ini. Kita kurang tahu tentang lawan bicara kita tuh secara pribadi. Nah, ya. Nah, jadi makin berkurang nih pengenalan kita tentang diri seseorang karena kita berkomunikasi dengan jarak jauh. Jawabannya adalah yang C, nomor 4. Ya, kita terus lanjut pada soal nomor 5. Sadi, remaja yang sedang mencari jati diri sangat rawan. Nah, kita ini ya, terhadap kepribadiannya. Ia bergaul dengan teman-teman yang senang mengendari motor, ya. Nah, ini akhirnya membentuk geng motor. Norma kelompok yang mengarah pada kekerasan dan anarkis bahkan cenderung kriminal, menyebabkan Sadi terbawa arus menjadi pribadi yang menyimpang, ya. Contoh sosialisasi tersebut menjelaskan adanya hubungan antara perilaku individu dengan, nah kalau kita lihat Sadi ini kemudian bergaul dengan teman-temannya menyebabkan dia bersifat anarkis ya. Jadi yang diminta di sini contoh sosialisasi dan hubungannya dengan perilaku. Sosialisasinya gimana? Sosialisasi itu apa gitu ya. Jadi kita kan harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sosialisasi ya. Kebetulan di sini kita nggak membuat sosialisasi itu artinya proses transfer ya individu terhadap nilai-nilai dan norma kelompok. Jadi proses belajar seorang individu dengan norma-norma kelompok. Nah, dia belajar di sini mencari jati dirinya dengan kawan-kawan yang akhirnya membentuk geng motor. Maka apa yang bisa kita pahami ya berarti yang B ini kita lihat interaksi individu si Sadi maksudnya tadi menyerap nilai kelompok ya. Jadi pembelajarannya dia menyerap nilai kelompok sehingga dia berperilaku anarkis ya.
Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Baik, para siswa, kita akan terus lanjut ya supaya kalian bisa menjawab dengan sempurna 10 soal semuanya ya dari tugas yang diberikan, dan kita berlatih, semoga ujian kalian bisa memiliki prestasi yang baik. Baik, nomor 6. Banyak fakta yang diperoleh oleh anak di media sosial bahwa di masyarakat terjadi konflik dengan berbagai macam penyebab. Salah satunya adalah konflik antar suku yang hidup bertetangga. Perbedaan keyakinan menambah tajam dan luas konflik yang terjadi. Dari ilustrasi, institusi yang paling penting dalam menjaga harmoni sosial adalah lembaga, ya. Jadi diminta adalah lembaga apa, institusi apa yang dianggap paling bisa menjaga harmoni, ya, harmoni sosial dalam masyarakat, ya. Apakah keluarga dan politik, pendidikan dan agama, ekonomi dan politik, agama dan hukum, keluarga dan hukum, ya, maksudnya itu. Ya, kita lihat dulu harmoni sosial itu apa sih? Harmoni sosial, ya. Harmoni harmoni sosial, ya. Di harmoni sosial itu adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi, ya. Hidup sejalan dan serasi, dan setiap anggota masyarakat dapat menjalani secara baik kodrat dan posisinya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau norma-norma itu berlaku, ya kan? Lalu selalu ada usaha untuk kerjasama menyelesaikan masalah, kemudian tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini usaha-usaha untuk menciptakan harmoni sosial, ya. Jadi kondisi di mana individu hidup sejalan, serasi, masyarakat dapat menjadi secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya. Nah, berkaitan dengan soal nomor 6 di sini, ya. Ini media massa nih, apa ini? Bahwa di masyarakat konflik dengan berbagai macam faktor nih. Fakta yang diperoleh oleh anak di media sosial bahwa di masyarakat konflik, ya, berbagai macam faktor, salah satunya ini ada konflik antar suku yang hidup bertetangga. Bagaimana kita menciptakan harmoni gitu loh. Kalau secara dekat pada diri anak, lembaga yang paling berfungsi yaitu keluarga, ya kan? Tapi di sini lembaga apa kalau kaitannya dengan suku? Jadi pemahaman suku berarti kan lebih luas. Di mana kita bisa tahu suku dengan suku yang lain harus saling tadi baik, saling memahami satu dengan yang lain, ya. Ini kan ada sebuah lembaga yang punya kewajiban untuk juga tadi memberikan pemahaman, ya, tentang bagaimana harmoni ini harus dilakukan. Lembaga apa itu? Nah, seperti kita lembaga pendidikan, ya. Pendidikan itu adalah lembaga yang punya penting. Dia paham tentang bagaimana harus menjaga kebaikan dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, ya. Kemudian bagaimana tadi, ya, kita bersikap sopan, santun, menghargai orang lain, itu norma-norma yang paling tinggi adalah agama itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tepat adalah pendidikan dan agama, karena ini sangat syarat dengan transfer ilmu, transfer etika, ya. Etika yang bisa dipahami dalam masyarakat. Oke, sudah sampai nomor 6. Kita lanjut lagi nomor 7. Nah, ini ada gambar suatu masyarakat adat, ya. Masyarakat adat dengan topi yang sama, ada acara-acara bersama yang mereka lakukan. Nah, di sini berkaitan dengan nilai, ya. Gambar di atas bagi masyarakat memiliki nilai yang berhubungan dengan, kalau peningkatan prestise bukan, di sini aktivitas tradisional, kelihatannya ini yang B. Coba kita periksa yang lain, apakah benar yang B? Stratifikasi bukan, ya. Sumber nilai politik bukan, pelaksanaan norma juga bukan, ya. Ini yang paling tepat, ya. Jadi aktivitas ini sangat nilai-nilai yang didukung. Nilai-nilai yang didukung adalah aktivitas tradisional, ya. Seperti itu. Baik, ya. Jadi kita sampai ke nomor 8. Setiap masyarakat mengharapkan kehidupan sosial yang tertib dan teratur.
sehingga dibentuk suatu norma tata laku. Untuk itu, setiap perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat harus menyesuaikan dengan norma tersebut. Jika terjadi pelanggaran, maka masyarakat akan memberikan sanksi, ya, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Deskripsi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan norma dalam kehidupan. Karena ya, jadi ini fungsi norma. Tadi nilai, sekarang norma. Baik, kita perjelas kembali keterangan tentang nilai dan norma ya. Ini kita lihat nih apa itu nilai tadi ya. Nilai itu penting sebagai petunjuk berperasaan ya, mengawasi alat untuk mengawasi, menekan, mengikat masyarakat ya. Nilai itu adalah sesuatu yang diyakini tentang hal yang baik, yang buruk, yang penting, yang tidak penting ya, sebagai pelindung, penjaga nilai yang benar atau salah gitu. Tadi kita lihat aktivitas masyarakat ya, aktivitas tradisional. Jadi nilai yang diyakini oleh masyarakat tradisional sebagai sesuatu yang positif bagi mereka. Nah, sekarang norma itu apa sih? Jadi, kalau kita lihat itu norma adalah kalau kita ambil dari sumber detik-detik ujian nasional, ini ada 3, sebagai alat untuk menertibkan, menstabilkan kehidupan sosial, sebagai pedoman tingkah laku dalam hidup masyarakat yang biasanya ditambah itu punya sanksi, cirinya norma itu ada sanksi. Kemudian sebagai sistem kontrol dalam masyarakat itu. Ya, itu adalah fungsi norma. Jadi, kalau kita lihat kembali yang mana yang berkaitan pentingnya penerapan norma dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk setiap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat harus menyesuaikan dengan norma tersebut. Jika terjadi pelanggaran, maka masyarakat akan memberikan sanksi, nah, kan ya, yang sesuai ini ya. Maka menunjukkan penerapan pentingnya norma karena apa? Ini tadi kita sudah ada dalam option dalam bahasan kita bahwa ada langsung ini kalau kita baca A mengarahkan perilaku individu atau kelompok agar berbuat baik ya, berbuat baik. Jadi bisa ini menunjukkan pentingnya norma untuk mengarahkan individu atau kelompok agar berbuat baik ya. So, karena tadi kalau tidak berbuat baik tentu apa? Punya sanksi ya. Ada sanksinya. Tanda itu. Ya. Memupuk rasa solidaritas, membangun kebersamaan menjadi penentu harga diri, memaksa individu dalam kelompok agar berlaku sesuai dengan aturan. Ya. Jadi dibentuklah norma tingkah laku, norma tata laku. Jadi norma tata laku itu untuk apa gitu ya kan? Jadi untuk mengarahkan perilaku individu agar kelompok atau kelompok agar berbuat baik. Oke, jawaban nomor 8 adalah yang A. Kita 2 soal lagi ya. Nomor 9 dan 10. Baik, nomor 9. Saat anak bermain dengan teman terjadi kecurangan sehingga ia dicemooh dan ditinggalkan. Si anak kemudian pulang ya, mengadu pada orang tuanya. Setelah mendengarkan duduk masalahnya, kemudian orang tuanya ini bijak ya menasehati anak agar tidak berbuat curang karena akan merugikan diri dan orang lain. Nah, ini orang tuanya memberikan suatu pembelajaran bagi anak tersebut. Dari ilustrasi tersebut, peran institusi keluarga adalah jadi peran lembaga keluarga ini apa saja? Banyak sekali tuh peran lembaga keluarga ya. Kita pernah belajar kan? Jadi kita pernah belajar apa saja peran institusi keluarga. Jadi mulai dari fungsi reproduksi, fungsi proteksi, ini untuk berketurunan, proteksi melindungi anak, fungsi ekonomi, ya
fungsi sosialisasi nih, proses belajar ya. Bagaimana anak dididik belajar dalam keluarga, mengenal nilai-nilai yang baik, ya, norma-norma dalam keluarga, dalam kelompok, agar dia tahu bagaimana bersikap ya. Kalau fungsi apeksi itu adalah kasih sayang, kemudian keluarga ini punya fungsi juga sebagai pengawasan sosial, dan bisa juga memiliki fungsi pemberian status ya. Jadi keluarga itu juga bisa berfungsi status sosial, karena dalam keluarga seseorang juga memiliki status sosial ya. Jadi kalau dia bagaimana orang tua memberi nasihat kepada anaknya untuk bersikap yang baik, tidak merugikan orang lain, maka di sini kalau kita lihat poin A, melakukan sosialisasi kepada anak tentang tertib sosial, memberikan perlindungan terhadap keamanan anggota keluarga, bukan ya, karena anaknya salah ya. Yang C, meningkatkan pengetahuan dasar tentang teknologi, tidak. Yang D, membangun sikap demokratis pada diri seorang anak, kurang tepat kelihatannya. E, menjaga perhatian kepada anggota agar semakin solid. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat adalah ini ya. Seorang tua tadi adalah melakukan sosialisasi kepada anak tentang tertib sosial ya. Jadi bagaimana dia harus kalau bermain ya harus baik dengan orang lain ya, begitu. Soal yang terakhir, kita lihat gambar di sini adalah gambar anak-anak bermain ya, bermain bola ya, bermain bola nih, bermain bola tapi dia melingkar ya. Ini kita perhatikan, pokoknya anak bermain. Nah, ini yang ditanya adalah tahapan sosialisasi ya, tahapan sosialisasi. Nah, jadi ini pada tahap apa? Nah, ini kalau George Herbert Mead itu membedakan atau membuat tahap-tahap sosialisasi ini, antara lain yang paling pertama batita bawah 3 tahun itu biasanya preparatory stage. Jadi tahap seorang anak itu belajar untuk mengenal, diperkenalkan pada diri dan lingkungannya, dirinya siapa. Dari bayi ya, anak tuh diperkenalkan apa fungsi itu anggota tubuhnya, dikenalkan pada lingkungan, siapa mamanya, siapa papanya, belajar mama, papa ya, batita tuh. Usia emas ya, kalau dalam psikologi itu disebut dengan usia emas. Nah, berlanjut kalau dari situ play stage, ini anak bermain peran, bermain panggung. Dia seolah-olah tahu tapi sebenarnya dia nggak mengerti itu kenapa sih harus bermain seperti ini, untuk gunanya untuk apa. Pokoknya meniru ya, masa-masa meniru begitu. Nah, kemudian game state. Kalau game state ini anak sudah tahu aturan game ya, udah tahu bagaimana aturan-aturan, tapi masih sempit aturan kelompok. Ini sering disebut dengan tahap siap bertindak, karena paling nggak anak-anak itu sedikit-sedikit lah mengenal norma ya yang ada dalam masyarakat. Baik para siswa, role set ini bisa diartikan sebagai bahwa dalam masyarakat itu kadang-kadang kita memiliki banyak peran. Sering kali bisa terjadi konflik peran ya di satu masa. Kalau ada secara bersamaan kita harus memainkan peran yang mana yang harus kita utamakan, misalnya ya, biasanya terjadi konflik peran. Jadi ini peran yang banyak dimiliki oleh masyarakat, individu ya, atau individu. Yang generalized other. Nah, ini termasuk tahap sosialisasi yang paling tinggi ya, atau tahap dewasa, di mana seorang individu sudah dewasa, mengerti nilai-nilai dan norma kolektif, tahu bagaimana harus berperan dalam masyarakatnya. Nah, baik para pelajar, para siswa semuanya, kira-kira sudah tahu apa jawabannya untuk soal terakhir ini? Ya, dia sudah bukan lagi batita, prepare, tapi dia meningkat. Nah, di sini adalah play stage, jadi tahap meniru ya. Nah, jadi yang di sini jawabannya adalah yang A ya. Jadi dia menjalankan kegiatan tapi kadang-kadang dia belum paham mengapa dia harus melakukan ini ya. Demikian semuanya.
Kita sudah selesaikan 10 soal. Semoga bisa membantu tugas-tugas yang diberikan kalian selama di rumah. Terus semangat, sehat selalu. Kita berdoa semoga masa-masa sulit segera berlalu. Kita akan kembali kepada pendidikan yang lebih pelajaran yang lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.